wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Dan jangan lupa kita terus berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera lenyap dari bumi kita dan kita dapat segera kembali berkumpul di sekolah. Anak-anak, sebelum belajar hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar macam-macam interaksi sosial dan juga bentuk interaksi dengan lingkungan alam. Selain itu, kita juga akan belajar berbagai macam keragaman sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Yuk kita ikuti bersama-sama materinya. Anak-anak, kalian tentunya sudah sarapan bukan? Iya, hari ini kalian harusnya semuanya sudah sarapan agar ketika kita belajar kita bisa bersemangat dengan kondisi perut yang tidak lapar lagi. Ngomong-ngomong soal sarapan, tadi anak-anak sarapan dengan apa ya? Ya, pasti ada nasinya, ada sayur, ada lauknya juga ya. Anak-anak, coba kita ambil satu bagian bahan makanan saja dari makanan yang biasa kalian makan. Misalnya kita ambil nasi ya, oke. Anak-anak, nasi itu awalnya terbuat dari beras. Beras dimasak kemudian akan menjadi nasi. Nah, anak-anak, pernahkah kalian berpikir dari mana ya, bagaimana ya alurnya, bagaimana ya jalannya beras yang ditanam akhirnya bisa kalian nikmati setiap hari 3 kali sehari untuk makan kalian? Iya, tentu saja yang pertama beras tersebut akan ditanam. Iya, ditanam oleh siapa? Ditanam oleh petani. Di mana? Di sawah. Kemudian padi-padi tersebut akan dirawat dan kemudian akan dipanen. Nah, setelah dipanen, beras-beras tersebut kemudian akan dijual. Nah, dijual biasanya baik di toko maupun di pasar-pasar. Setelah dijual, pasti akan dibeli oleh orang yang membutuhkannya. Nah, ketika beras sudah dibeli, kemudian dimasak, jadilah nasi yang kalian konsumsi sehari-hari. Nah, anak-anak, dari ilustrasi yang sudah Bu Eka berikan tadi, bisakah kalian mengamati, mengidentifikasi apa saja ya kegiatan yang termasuk interaksi sosial dan apa saja kegiatan yang termasuk dalam interaksi dengan lingkungan alam? Yuk kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, apa ya interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu, kemudian antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, individu itu adalah seorang ya anak-anak, satu orang. Satu orang itu dinamakan individu. Jadi misalnya Bu Eka ini kalau sendirian dinamakan satu individu. Nah, anak-anak, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Apa ya maksudnya manusia sebagai makhluk sosial? Iya, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Artinya, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian interaksi sosial ya. Sekarang interaksi dengan lingkungan alam. Nah, interaksi dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang terbentuk secara alami. Nah, contohnya seperti apa? Contoh-contoh lingkungan yang terbentuk secara alami. Iya, seperti gunung, seperti sungai, kemudian apalagi? Iya, wilayah-wilayah atau lingkungan di sekitar kita. Nah, contoh kegiatan antara interaksi
Contoh kegiatan interaksi antara manusia dengan lingkungan alam, contohnya seperti apa? Ya, yang pertama adalah petani membajak sawahnya, yang kedua adalah menanam pohon, yang ketiga membersihkan lingkungan, yang keempat reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, dan anak-anak bisa menyebutkan contoh yang lainnya ya. Semua kegiatan yang sudah Bu Eka sebutkan tadi adalah contoh kegiatan antara manusia dengan lingkungan alam. Jadi, manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Anak-anak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya interaksi sosial. Syarat yang pertama adalah adanya kontak sosial. Kontak sosial itu seperti apa ya? Contohnya adalah tersenyum. Nah, ketika kalian bertemu dengan teman atau bertemu dengan Bapak Ibu guru, kemudian kalian tersenyum dan sambil menundukkan kepala, itu sudah termasuk melakukan kontak sosial. Selain tersenyum dan menundukkan kepala, contoh kontak sosial yang lain adalah berjabat tangan dan juga saling bertegur sapa. Contohnya, hai, apa kabar? Nah, dari kejauhan saling melambaikan tangan itu sudah termasuk dalam kontak sosial. Nah, syarat yang kedua adalah adanya komunikasi. Nah, anak-anak, komunikasi ini dibagi menjadi dua. Ada komunikasi secara langsung dan ada komunikasi secara tidak langsung. Apa ya komunikasi langsung itu? Iya, komunikasi secara langsung adalah ketika dua orang atau lebih orang-orang yang sedang berbicara itu bertatapan secara langsung, bertemu secara langsung, itu dinamakan komunikasi langsung. Sedangkan apabila komunikasi tidak langsung biasanya melalui telepon, melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui email, melalui Facebook, dan sebagainya. Anak-anak, ada beberapa bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Contohnya berarti artinya kalau individu dengan individu berarti satu orang dengan satu orang. Contohnya apa? Iya, contohnya adalah dokter sedang mengobati pasiennya. Jadi ada hubungan timbal balik ya antara dokter dengan pasiennya. Nah, contoh yang kedua adalah hubungan antara penjual dengan pembeli di toko atau di pasar. Nah, ya bentuk interaksi yang kedua adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Jadi ada satu orang dengan kelompok. Kelompok itu berarti lebih dari satu. Iya, contohnya seperti apa? Seperti saat ini, misalnya kalian di kelas sedang belajar di sekolah, ada bu guru dan ada para siswa. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk interaksi individu dengan kelompok. Misalnya Bu Eka sedang menjelaskan pelajaran di kelas 5, ya di ruang kelas 5. Bu Eka sebagai individunya dan para siswa di kelas 5 sebagai kelompok. Contoh yang berikutnya adalah ketika Bapak Kepala Sekolah memberikan amanat pada upacara bendera di hari Senin. Nah, audiensnya adalah siswa-siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Anak-anak, bentuk interaksi sosial yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, contohnya seperti apa? Iya, pertandingan sepak bola. Misalnya dari klub A dengan klub B bertanding, antara kelompok satu dengan kelompok satunya mereka bertanding, dan itu semua termasuk contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Atau misalnya ketika ada kegiatan sekolah, siswa kelas 5 bertanding dengan siswa kelas 6, tim sepak bola kelas 5 bertanding dengan tim sepak bola kelas 6. Itu adalah bentuk interaksi kelompok dengan kelompok. Anak-anak, tadi sudah kita pelajari bersama proses mulai dari biji padi ditanam, kemudian proses merawatnya hingga padi ditanam, hingga sampai di rumah kita untuk dimakan. Tentu saja ada beberapa profesi
yang dilaluinya. Yang pertama adalah ketika biji ditanam oleh petani, di situ ada sebuah profesi yaitu petani. Ya, dia berprofesi sebagai petani yang menanam padi. Kemudian setelah padi ditanam akan panen, kemudian di situ ada profesi apa lagi? Iya, buruh tani yang membantu memanen hasil panen. Yang ketiga ada apa lagi? Iya, tentu saja ada supir. Ada supir yang mengangkut hasil panen beras untuk dijual ke toko-toko. Nah, yang keempat ada apa lagi? Iya, ada pedagang beras atau penjual beras. Kemudian ketika sudah sampai di toko atau di pasar, yang membeli ini ada berbagai macam. Ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai nelayan, ada yang menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi. Ternyata beras itu merupakan kebutuhan pokok bagi semua kalangan, bagi semua profesi. Nah, anak-anak, keberagaman berbagai macam profesi yang ada di sekitar kita seperti petani, pedagang, nelayan, peternak, pegawai, dan lain-lain tersebut merupakan keragaman yang harus kita hargai dan kita syukuri. Karena dengan adanya keragaman profesi tersebut, kita semua dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian amati lingkungan sekitar kalian. Pasti ada banyak keragaman budaya dan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar kita ya. Keragaman apa saja? Iya, yang pertama adalah keragaman usia. Nah, keragaman usia ini ada usia anak-anak, ada balita, ada bayi, ada remaja, ada golongan orang-orang dewasa, dan juga ada golongan orang-orang lansia atau lanjut usia, itu dinamakan lansia. Kemudian yang kedua ada perbedaan apa? Iya, perbedaan jenis kelamin. Ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kemudian ada perbedaan budaya. Karena kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tentu saja itu menyebabkan budaya kita juga di setiap daerah berbeda-beda. Kemudian ada keragaman apa lagi? Iya, ada keragaman agama. Anak-anak, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Sudah kita pelajari di tema 1. Ada agama Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Buddha. Kemudian ada keragaman apa lagi? Ya, kemudian ada keragaman bahasa. Ada bahasa adat, ada bahasa daerah, yang dimana setiap daerah memiliki ciri khas bahasa yang tidak sama. Baiklah anak-anak, perbedaan keragaman yang terdapat di lingkungan kita tidak boleh dan tidak seharusnya menjadi sebuah perbedaan yang sangat mencolok di antara kita. Kita harus menjadikan keragaman tersebut sebagai suatu hal yang membanggakan, yang juga menambah kekayaan bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat materinya di buku tulis ya. Kemudian kerjakan latihan soalnya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.